Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadilah MHC. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis, contoh, manfaat, dan hubungan semantik dengan ilmu lain. Pengertian semantik. Secara etimologi, semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berupa nomina berarti tanda atau lambang, dan samaino berupa verba yang memiliki pengertian menandai atau melambangkan. Sedangkan secara terminologi, semantik adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Menurut para ahli, yang pertama, Haier mengatakan bahwa semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, dibukukan pada tahun 1994 halaman 2. Selanjutnya, menurut Ridwan, semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji dan meneliti makna dari satuan-satuan vokabular yang mengacu pada hubungan makna antara satuan-satuan yang dimaksud, dibukukan pada tahun 2002 halaman 61. Selanjutnya, jenis semantik. Yang pertama, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon pada suatu bahasa. Yang kedua, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah jenis semantik yang objek penelitiannya berupa makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Yang ketiga, semantik sintaksikal. Semantik sintaksikal adalah jenis semantik yang objek penyelidikannya berupa hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Dan yang terakhir, semantik maksud. Semantik maksud yaitu jenis semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Kemudian contoh semantik. Yang pertama, hiperbola. Hiperbola biasanya digunakan untuk menekankan suatu hal secara umum tetap benar meskipun dilebih-lebihkan. Misalnya, seseorang yang mengatakan bahwa dia telah menunggu selamanya, padahal sebenarnya hanya menunggu beberapa menit untuk seseorang atau sesuatu. Yang kedua, konotasi. Ini mengacu pada asosiasi emosional atau budaya yang dibawa oleh sebuah kata di luar definisi kamus. Misalnya pada kata rumah, mungkin diasosiasikan dengan kehangatan, kenyamanan, dan kekeluargaan, meskipun definisi kamusnya hanyalah tempat di mana seseorang tinggal. Dan yang terakhir, metafora. Metafora adalah kiasan yang membandingkan dua hal tanpa menggunakan istilah pembanding seperti atau sebagai. Contohnya, metafora yang umum pada kata dunia adalah tiramku, yang mengomunikasikan ambisi atau kesiapan pembicara untuk menghadapi tantangan apapun dalam hidup. Selanjutnya, manfaat semantik. Manfaat semantik bagi para akademisi bahasa dan sastra akan memudahkan dalam memberikan bekal teoritis untuk analisis bahasa dalam suatu penelitian bahasa yang dilakukan ataupun dapat memudahkan mereka dalam menguasai dan memahami bahasa secara spesifik yang sedang dipelajari olehnya. Sedangkan bagi para guru, pengetahuan tentang ini akan memberi manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, di mana manfaat teoritis karena para guru perlu untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh bahasa yang diajarkan. Kemudian untuk manfaat secara praktis, memberikan kemudahan baginya untuk mengomunikasikan bahasa dan materi pada muridnya dalam makna yang tepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian hubungan semantik dengan ilmu lain. Pada ilmu logika, dalam berbahasa, kita dituntut agar dapat berbahasa yang logis atau masuk akal sehingga dapat diterima apa yang ingin disampaikan.
Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sastra yang tidak menuntut harus selalu menggunakan bahasa yang bermakna logis, karena sastra merupakan pembebasan pikiran menuju alam imajinasi yang mampu menciptakan dunia baru yang berbeda dengan dunia nyata yang kita jalani sebagaimana mestinya. Terdapat dua contoh dalam ilmu logika. Yang pertama pada kalimat kambing menangkap ina. Kalimat yang pertama secara struktur kalimat dapat diterima karena unsurnya lengkap, yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Namun secara ilmu logika tentu tidak dapat diterima karena kambing yang biasanya dijadikan sebagai hewan ternak tidak mungkin jika hewan ternak mampu menangkap seorang manusia. Jadi kalimat ini tentu sangat tidak masuk akal. Kemudian contoh kedua pada kalimat kotak itu tidak dapat diangkat yang dijelaskan oleh Parera dibukukan pada tahun 1991 halaman 187 bahwa kalimat ini tidak masuk akal karena belum jelas tidak dapat diangkat oleh siapa dan berapa orang. Di samping itu, tidak diketahui kotak tersebut terbuat dari apa sehingga tidak dapat diangkat oleh orang yang tidak diketahui jumlahnya, sehingga kalimat ini masih tergolong kalimat yang tidak masuk akal. Kesimpulan dari materi ini bahwa linguistik memiliki bidang khusus yang disebut semantik, yang mempelajari bagaimana makna disampaikan melalui kata dan frasa dalam konteks tertentu. Ilmu ini mengkaji bagaimana kata, frasa, dan konsep yang berbeda digabungkan untuk menciptakan makna lengkap dari sebuah kalimat atau percakapan. Dengan memahami semantik, penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena dapat meningkatkan komunikasi dan memungkinkan kita memahami makna tersirat dari kata dan frasa. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah saya paparkan di materi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi teman-teman dan para pendengar yang telah menonton. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.